perkenalkan, nama saya Lodiana Boki, Prodi Sosiologi Agama, kelas B semester 6. Di sini saya akan membahas materi tentang diskriminasi dan dampaknya bagi masyarakat. Diskriminasi adalah praktek memperlakukan seseorang atau kelompok orang dengan tidak adil atau tidak baik, seringkali berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras, etnitas, agama, jenis kelamin, usia, atau disabilitas. Ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk diskriminasi pekerjaan, pendidikan, perumahan, dan akses ke barang dan jasa. Diskriminasi memiliki dampak negatif pada individu dan masyarakat secara keseluruhan dan merupakan masalah yang signifikan di seluruh dunia. Ada beberapa bentuk diskriminasi yang umum. Yang pertama, diskriminasi ras. Ini terjadi ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena ras atau etnitas mereka. Ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan perumahan. Yang kedua, diskriminasi gender. Ini terjadi ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena jenis kelamin mereka. Ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan perumahan. Yang ketiga, diskriminasi agama. Ini terjadi ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena keyakinan agama mereka. Ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk pendidikan dan juga pekerjaan. Yang keempat, diskriminasi usia. Ini terjadi ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena usia mereka. Ini dapat terjadi dalam berbagai konteks seperti perumahan, pekerjaan, dan juga pendidikan. Yang kelima, diskriminasi disabilitas. Ini terjadi ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena disabilitas mereka. Ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan perumahan. Diskriminasi memiliki konsekuensi negatif yang signifikan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan kekerasan, serta membatasi potensi individu dan kelompok. Diskriminasi juga dapat merusak hubungan antara individu dan masyarakat, dan dapat mengarah pada ketidakstabilan sosial dan politik. Diskriminasi memiliki konsekuensi negatif yang signifikan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa dampak potensial dari diskriminasi yaitu yang pertama, ketidaksetaraan. Diskriminasi dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses ke pendidikan, pekerjaan, dan barang dan jasa lainnya. Ini dapat mengarah pada ketidakstabilan sosial dan politik, serta membatasi potensi individu dan kelompok. Yang kedua, kekerasan. Diskriminasi dapat menyebabkan kekerasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, individu yang mengalami diskriminasi mungkin merasa putus asa dan frustasi, yang dapat mengarah pada tindakan kekerasan terhadap diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga, ketidakstabilan sosial dan politik. Diskriminasi dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik karena dapat memicu ketegangan dan konflik antara kelompok-kelompok yang berbeda. Ini dapat mengarah pada ketidakstabilan dan kekerasan, serta membatasi potensi individu dan kelompok. Yang keempat, ketidakadilan. Diskriminasi dapat menyebabkan ketidakadilan karena individu dan kelompok yang mengalami diskriminasi mungkin tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi mereka dan mencapai kesuksesan. Ini dapat mengarah pada ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Yang kelima, biaya ekonomi. Diskriminasi dapat memiliki biaya ekonomi yang signifikan karena dapat mengarah pada ketidakstabilan dan kekerasan, serta membatasi potensi individu dan kelompok. Ini dapat mengarah pada ketidakstabilan ekonomi dan pertumbuhan yang lebih lambat. Secara keseluruhan, diskriminasi memiliki konsekuensi negatif yang signifikan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.
Untuk mengatasi diskriminasi, penting untuk mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan kesetaraan dan mengurangi praktik diskriminasi. Ini dapat melibatkan mengimplementasikan kebijakan dan praktik yang mengatasi diskriminasi, serta meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang masalah tersebut. Penting juga untuk mendorong dan mendukung individu dan kelompok yang telah mengalami diskriminasi dan memberikan mereka kesempatan untuk berkembang dan mencapai potensi mereka. Ada beberapa solusi untuk mengatasi diskriminasi. Yang pertama, menetapkan kebijakan dan praktik yang mengatasi diskriminasi. Pemerintah dan organisasi dapat mengimplementasikan kebijakan dan praktik yang mengatasi diskriminasi, seperti kebijakan kesempatan kerja yang adil, kebijakan pendidikan yang inklusif, dan kebijakan perumahan yang adil. Ini dapat membantu mempromosikan kesetaraan dan mengurangi praktik diskriminasi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan pendidikan. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang masalah diskriminasi dapat membantu mengurangi praktik diskriminasi. Ini dapat dilakukan melalui kampanye dan program pendidikan, serta melalui media dan platform online. Yang ketiga, mendorong dan mendukung individu dan kelompok yang telah mengalami diskriminasi. Mendorong dan mendukung individu dan kelompok yang telah mengalami diskriminasi dapat membantu mereka berkembang dan mencapai potensi mereka. Ini dapat dilakukan melalui program mentorship, pelatihan kerja, dan akses ke pendidikan dan pelatihan lainnya. Yang keempat, mempromosikan inklusi dan diversitas. Mempromosikan inklusi dan diversitas dalam pekerjaan, pendidikan, dan perumahan dapat membantu mengurangi praktik diskriminasi. Ini dapat dilakukan melalui kebijakan yang mempromosikan inklusi dan diversitas, serta melalui upaya untuk mencari dan menempatkan individu dari kelompok yang kurang mewakili. Yang kelima, mempertahankan dan mempromosikan hak asasi manusia. Mempertahankan dan mempromosikan hak asasi manusia seperti hak untuk bekerja, belajar, dan memiliki rumah dapat membantu mengurangi praktik diskriminasi. Ini dapat dilakukan melalui kebijakan dan praktik yang mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Secara keseluruhan, mengatasi diskriminasi yang berdampak pada masyarakat membutuhkan pendekatan multifaset yang melekat kebijakan, pendidikan, dan dukungan bagi individu dan kelompok yang telah mengalami diskriminasi. Ini membutuhkan upaya bersama dari pemerintah atau kolaborasi bersama dari pemerintah, organisasi, dan individu untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif untuk semua orang yang terhindar dari diskriminasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.